Pemirsa, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Namun untuk sementara stasiun JIS hanya memiliki satu peron. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meresmikan stasiun JIS Senin sore. Stasiun baru ini juga akan terkoneksi langsung dengan jembatan penyeberangan orang ke kawasan Ancol. Namun karena baru ada satu peron, pemirsa, penumpang KRL dari Jakarta Kota tidak bisa langsung turun di stasiun JIS. Penumpang baru bisa turun jika naik dari stasiun Tanjung Priok yang kembali ke Jakarta Kota. Penambahan peron baru dijadwalkan rampung tahun depan. Hadirnya stasiun JIS diharapkan juga bisa memaksimalkan stadion berkapasitas 80.000 penonton tersebut. Ya pemirsa, kira-kira seperti apa suasana di stasiun JIS saat ini? Sudah ada rekan Yasmin Atania yang akan melaporkan dari sana. Ya, selamat siang Yasmin, apakah sudah banyak penumpang yang turun dari stasiun JIS hari ini? Ya baik, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Kabar baik ya bagi warga Jakarta dan sekitarnya, terutama mereka yang sering berkegiatan di Jakarta International Stadium. Tak perlu khawatir lagi untuk memikirkan akses transportasi karena sudah semakin dipermudah dengan kehadiran stasiun KRL JIS ini yang kemarin diresmikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tak terkait dengan situasinya, berdasarkan pemantauan kami saat ini memang terpantau cukup lengang, berbeda jika dibandingkan dengan pagi tadi. Ini banyak masyarakat yang mulai mencoba naik kereta ke arah Jakarta Kota melalui stasiun KRL JIS ini. Dapat saya informasikan Ayah dan juga pemirsa, jaraknya benar-benar dekat sekali dengan JIS. Warga hanya perlu berjalan kaki saja menaiki JPO. Di tempat saya melaporkan saya ini terlihat ya ada JPO di sini, kurang lebih membutuhkan waktu 3 hingga 4 menit untuk bisa masuk ke area dalam stadion JIS ini. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di sini juga terpantau sudah cukup baik, terbukti dengan adanya toilet, kemudian juga musola. Ini juga sudah sesuai dengan standar operasional untuk stasiun naik turun penumpang begitu. Nah, terkait dengan baru saja diresmikan ini tentunya ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan jam operasional karena sejauh ini baru beroperasi dari pukul 5.30 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini warga pun ini berharap nanti ke depannya untuk jam operasional dapat semakin diperluas lagi, terlebih jikalau ada kegiatan yang berlangsung di JIS ini sendiri. Dan juga terkait dengan jumlah peron, sejauh ini baru ada satu lajur yang diaktifasi dan diharapkan ke depannya untuk kedua lajur bisa segera diaktifasi. Ayah, kembali ke studio. Baik, Yasmin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, wacana penyesuaian tarif bus Trans Jabodetabek hingga Rp15.000 dinilai memberatkan bagi pengguna transportasi umum di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kenaikan ongkos 3 kali lipat berpotensi menurunkan minat warga Kota Bekasi menggunakan transportasi umum. Wacana penyesuaian tarif layanan transportasi umum bus Trans Jabodetabek yang mencapai Rp10 hingga Rp15.000 menuai sorotan dari pengguna transportasi publik di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain memberatkan, rencana kenaikan tarif bus ini berpotensi mengurangi minat warga untuk menggunakan transportasi umum. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menyatakan, rencana kenaikan tarif Trans Jabodetabek harus dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah serta daya beli masyarakat yang dinilai masih belum sepenuhnya pulih. Kita sedang hitung, ya, termasuk Pak Sekda, staf khusus Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan keuangan yang ditanggung oleh pemerintah Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik.
Apabila dilibatkan, pemerintah Kota Bekasi bersedia untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perawatan halte Trans Jabodetabek di Kota Bekasi. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah daerah khusus Jakarta masih mencari solusi terbaik agar beban operasional dan subsidi tidak membebani masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM tetap aman. Upaya ini dilakukan dengan memantau langsung stok kualitas hingga distribusi ke masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman bersama Kepala BPH Migas, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, serta jajaran manajemen Pertamina melakukan kunjungan di Terminal BBM Pelumpang. Kunjungan merupakan upaya pemerintah memastikan arahan Presiden terkait penguatan ketahanan energi nasional berjalan hingga tingkat operasional. Hari ini saya datang ke Terminal BBM Pelumpang untuk memastikan arahan Bapak Presiden bahwa situasi berjalan nyata di lapangan, dan saya langsung mengecek stok BBM dari mulai kualitas BBM, kemudian kelancaran distribusi kepada masyarakat tentunya. Intinya negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar energi rakyat tetap aman dan terkendali. Kepala Staf Kepresidenan memeriksa langsung kondisi stok BBM, proses pengendalian mutu, hingga sistem distribusi dari terminal menuju SPBU. Tidak hanya pasokan, kualitas bahan bakar juga jadi perhatian. Pemerintah menegaskan pengawasan dilakukan secara berlapis untuk menjamin mutu bahan bakar sesuai standar. Pesan kami jelas, pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar. Itu, dan kemudian kami selalu memonitor dan mengevaluasi agar kebutuhan dasar energi rakyat tetap terjaga dan memastikan masyarakat tenang untuk masalah stok akan tetap terjaga, terutama masalah kualitas dan distribusi akan terus dikawal. Melalui kunjungan ini, Kepala Staf Kepresidenan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan kualitas yang sesuai standar. Dari Jakarta, Givo Marisko, Auliansyah, iNews melaporkan. Tengah upaya perundingan damai Amerika-Iran di Bergenstock, Swiss, pemirsa, Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyatakan komitmen Amerika dalam menghentikan konflik di Lebanon. Menurutnya, Amerika sudah bekerja keras melebihi pemerintah negara manapun dalam menghentikan perang Lebanon. The President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers. We got a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here. Pemirsa, mendapat ancaman dari Presiden Amerika, delegasi Iran walk out dari KTT Danau Lukrne di Bergenstock, Swiss. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir.
Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas saat melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Burgenstock, Swiss. Arachi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan. J.D. Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya. Meski diwarnai aksi walk out, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Amerika dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk komite tingkat tinggi yang akan mengawasi proses mediasi. Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. Towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat tekankan akan cairkan aset Iran. Keputusan ini diambil setelah perjanjian damai disetujui oleh kedua negara. Nobody does that. And I think Iran, I can say on a sort of a different scale, is in its own way working out very well. Maybe it's hard to say just as well, but maybe almost just as well. And we're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. One of the things that we are doing also, and it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers. Ya, usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barrel. Harga minyak terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi $80,26 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level $77,52 Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan resor Burgenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Namun melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi.
Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Pemirsa, Badan PBB untuk pengungsi Palestina perkirakan pembersihan jalur Gaza dari puing-puing pasca serangan Israel memakan waktu hingga 15 tahun. Seperti inilah kehancuran yang terjadi di Gaza, Palestina. Diperlukan waktu hingga 15 tahun untuk membersihkan sekitar 40 juta ton puing-puing perang di Gaza. Pemindahan puing-puing perang di Gaza membutuhkan lebih dari 100 truk dan menelan biaya 8 triliun rupiah. Sekitar 50.000 bom telah dijatuhkan di Gaza oleh pesawat tempur Israel sejak 7 Oktober lalu. Hampir 39.000 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dan lebih dari 89.000 orang luka-luka. Lebih dari 9 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Di tengah rapuhnya harapan perdamaian di jalur Gaza, tragedi kembali menimpa warga sipil. Seorang siswi Palestina syahid saat dalam perjalanan menuju sekolah setelah serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di kota Gaza. Seorang anak perempuan Palestina bernama Ragat Ausur dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel di kawasan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza. Sejumlah kendaraan hancur akibat ledakan. Sementara warga berkerumun di sekitar area serangan dan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Keluarga dan kerabat Ragat berkumpul di luar kamar jenazah. Suasana duka menyelimuti lokasi ketika para anggota keluarga meratapi kepergian gadis yang masih sekolah tersebut. Menurut keterangan sang ibu, Ragat sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika 3 rudal menghantam area tempat ia berada. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa putrinya telah kehilangan ayahnya 2 tahun lalu. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Sementara itu, pemirsa, anak-anak Gaza saat ini menghadapi perjuangan ekstrim setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Di tengah rusaknya rumah mereka, anak-anak Gaza dipaksa mencari air dengan membawa jerigen. Di bawah teriknya matahari dan tingginya suhu di Gaza, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka mengejar truk air, mengambil air bersih dan tangki dengan sejumlah wadah yang dibawa. Pemandangan ini terjadi setiap hari di Gaza. Mereka harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih dan bertahan hidup. UNICEF bahkan melaporkan sekitar 1,1 juta anak Gaza kesulitan untuk mengakses air bersih setiap harinya. Di Khan Yunis, Gaza, pemirsa, seorang anak Palestina berusia 8 tahun tewas dalam serangan drone Israel. Ia tewas saat sedang mengunjungi kakeknya. Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza, menargetkan permukiman. Data menyebutkan setidaknya 1 anak terbunuh setiap harinya di Gaza akibat serangan Zionis Israel.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tragedi berdarah mengguncang dunia pendidikan Filipina. Aksi penembakan massal terjadi di sebuah sekolah menengah di atas di kota Tacloban. 3 siswa dilaporkan tewas. Aksi penembakan massal mengguncang sekolah menengah atas nasional San Jose di kota Tacloban, Filipina Tengah. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana mencekam di dalam lingkungan sekolah. Para siswa terlihat bersembunyi di bawah meja dan di sudut-sudut kelas saat suara letusan tembakan terdengar berulang kali dari luar ruangan. Kepanikan segera melanda area sekolah. Ratusan siswa dan guru berlarian meninggalkan gedung untuk menyelamatkan diri. Beberapa di antaranya tampak menangis dan histeris. Sementara seorang siswi yang terluka dievakuasi oleh teman-temannya menuju lokasi yang lebih aman. Menurut keterangan pihak berwenang, 2 remaja yang juga merupakan siswa di sekolah tersebut diduga terlibat sebagai pelaku penembakan dan telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 3 siswa kehilangan nyawa, sementara 7 lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif di balik aksi penembakan tersebut. Berboncengan motor, ibu dan anak jadi korban pelemparan bom Molotov di Koja, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews. Ya, usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barrel. Harga minyak terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi $80,26 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level $77,52 Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resor Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Namun melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Pemirsa, Badan PBB untuk pengungsi Palestina perkirakan pembersihan jalur Gaza dari puing-puing pasca serangan Israel memakan waktu hingga 15 tahun. Seperti inilah kehancuran yang terjadi di Gaza, Palestina. Diperlukan waktu hingga 15 tahun untuk membersihkan sekitar 40 juta ton puing-puing perang di Gaza. Pemindahan puing-puing perang di Gaza membutuhkan lebih dari 100 truk dan menelan biaya 8 triliun rupiah. Sekitar 50.000 bom telah dijatuhkan di Gaza oleh pesawat tempur Israel sejak 7 Oktober lalu.
Hampir 39.000 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dan lebih dari 89.000 orang luka-luka. Lebih dari 9 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Di tengah rapuhnya harapan perdamaian di jalur Gaza, tragedi kembali menimpa warga sipil. Seorang siswi Palestina syahid saat dalam perjalanan menuju sekolah setelah serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di kota Gaza. Seorang anak perempuan Palestina bernama Ragat Ausur dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel di kawasan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza. Sejumlah kendaraan hancur akibat ledakan. Sementara warga berkerumun di sekitar area serangan dan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Keluarga dan kerabat Ragat berkumpul di luar kamar jenazah. Suasana duka menyelimuti lokasi ketika para anggota keluarga meratapi kepergian gadis yang masih sekolah tersebut. Menurut keterangan sang ibu, Ragat sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika 3 rudal menghantam area tempat ia berada. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa putrinya telah menghilangkan ayahnya 2 tahun lalu. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Sementara itu, pemirsa, anak-anak Gaza saat ini menghadapi perjuangan ekstrim setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Di tengah rusaknya rumah mereka, anak-anak Gaza dipaksa mencari air dengan membawa jerigen. Di bawah teriknya matahari dan tingginya suhu di Gaza, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka mengejar truk air, mengambil air bersih dan tangki dengan sejumlah wadah yang dibawa. Pemandangan ini terjadi setiap hari di Gaza. Mereka harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih dan bertahan hidup. UNICEF bahkan melaporkan sekitar 1,1 juta anak Gaza kesulitan untuk mengakses air bersih setiap harinya. Di Khan Yunis, Gaza, pemirsa, seorang anak Palestina berusia 8 tahun tewas dalam serangan drone Israel. Ia tewas saat sedang mengunjungi kakeknya. Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza, menargetkan permukiman. Data menyebutkan setidaknya 1 anak terbunuh setiap harinya di Gaza akibat serangan Zionis Israel. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tragedi berdarah mengguncang dunia pendidikan Filipina. Aksi penembakan massal terjadi di sebuah sekolah menengah di atas di kota Tacloban. 3 siswa dilaporkan tewas. Aksi penembakan massal mengguncang sekolah menengah atas nasional San Jose di kota Tacloban, Filipina Tengah. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana mencekam di dalam lingkungan sekolah. Para siswa terlihat bersembunyi di bawah meja dan di sudut-sudut kelas saat suara letusan tembakan terdengar berulang kali dari luar ruangan. Kepanikan segera melanda area sekolah. Ratusan siswa dan guru berlarian meninggalkan gedung untuk menyelamatkan diri. Beberapa di antaranya tampak menangis dan histeris. Sementara seorang siswi yang terluka dievakuasi oleh teman-temannya menuju lokasi yang lebih aman. Menurut keterangan pihak berwenang, 2 remaja yang juga merupakan siswa di sekolah tersebut diduga terlibat sebagai pelaku penembakan dan telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Insiden ini menyebabkan sedikitnya 3 siswa kehilangan nyawa, sementara 7 lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, penyidik masih mendalami motif di balik aksi penembakan tersebut. Berboncengan motor, ibu dan anak jadi korban pelemparan bom Molotov di Koja, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews. Tengah upaya perundingan damai Amerika-Iran di Bergenstock, Swiss, pemirsa, Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyatakan komitmen Amerika dalam menghentikan konflik di Lebanon. Menurutnya, Amerika sudah bekerja keras melebihi pemerintah negara manapun dalam menghentikan perang Lebanon. The President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers. We got a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here. Pemirsa, mendapat ancaman dari Presiden Amerika, delegasi Iran walk out dari KTT Danau Lukrne di Bergenstock, Swiss. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir. Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas saat melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Arachi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan. J.D. Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya. Meski diwarnai aksi walk out, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Amerika dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk komite tingkat tinggi yang akan mengawasi proses mediasi. Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. Towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat tekankan akan cairkan aset Iran. Keputusan ini diambil setelah perjanjian damai disetujui oleh kedua negara. Nobody does that. And I think Iran, I can say on a sort of a different scale, is in its own way working out very well. Maybe it's hard to say just as well, but maybe almost just as well. And we're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. One of the things that we are doing also, and it came up
last night is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybean. Pemirsa, Bea Cukai mengungkap 2 kasus impor pakaian bekas ilegal atau balpres di Jakarta dan juga di Kalimantan Barat. Ratusan peti kemas berisi balpres siap edar disita. Beranjak ke agenda utama. Puluhan ribu pakaian bekas atau balpres impor ilegal disita dari 2 pelabuhan. Dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Bea Cukai mengamankan 43 peti kemas berisi ribuan pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Kasus kedua, pemirsa, pengungkapan di pergudangan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tim Bea Cukai menyegel ribuan pakaian bekas ilegal senilai 16,48 miliar rupiah. Pengungkapan impor pakaian bekas ilegal untuk melindungi industri tekstil tanah air. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemadaman listrik bergilir selama 3 hingga 5 jam dikeluhkan masyarakat. Akibat pemadaman bergilir, pabrik tekstil di Cimahi, Jawa Barat serta usaha budidaya ikan hias di Karawang merugi. Pembudidaya dan pedagang ikan hias di Karawang, Jawa Barat mengeluhkan pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah mereka. Pasalnya, sistem sirkulasi air dan pasokan oksigen di akuarium maupun kolam sangat bergantung pada tenaga listrik. Ketika aliran listrik terhenti, risiko kematian ikan meningkat dan dapat menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit. Guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar, para pembudidaya terpaksa mengoperasikan genset sebagai sumber daya cadangan. Namun langkah ini membuat biaya operasional membengkak di tengah penurunan daya beli masyarakat. Di Cimahi, Jawa Barat, pemadaman listrik bergilir menjadi ancaman serius termasuk perusahaan tekstil. Pabrik terancam gagal produksi saat aliran listrik padam. Walaupun sebelumnya pihak PLN menginfokan jam pemadaman, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai jadwal. Perusahaan mengklaim bisa merugi hingga miliaran rupiah dampak pemadaman yang membuat gagal produksi. Tak hanya perusahaan atau pengusaha UMKM, ibu rumah tangga pun mengalami kerugian atas pemadaman bergilir. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang ibu menyusui khawatir air susu ibu atau ASI yang telah dikumpulkannya rusak dan basi saat pemadaman listrik. Tak hanya itu, dampak padamnya listrik juga membuat anaknya yang baru berusia 2 bulan sering rewel. Pasalnya, pendingin rumah tidak bisa dihidupkan dan membuat rumah lebih panas. Warga berharap jangan ada lagi pemadaman listrik bergilir. Jika ada pemeliharaan jaringan, diharapkan prosesnya dapat diselesaikan secepat mungkin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga daging sapi melonjak hingga Rp160.000 per kilogram. Ratusan pedagang daging sapi di Salatiga, Jawa Tengah mogok berjualan. Mereka mengeluh alami kerugian akibat minimnya pasokan daging dari distributor. Deretan lapak daging sapi di Pasar Raya Salatiga, Jawa Tengah sepi. Tak ada transaksi jual beli seperti biasanya. Bahkan beberapa pedagang daging sapi memilih tak datang ke pasar. Ratusan pedagang daging sapi di pasar ini mogok berjualan untuk memprotes harga daging sapi yang terus melambung hingga Rp160.000 per kilogram. Mahalnya harga daging sapi ini imbas berkurangnya pasokan daging sapi dari distributor akibat kelangkaan sapi sejak beberapa minggu terakhir. Kelangkaan sapi yang setiap hari itu menaik dan menaik, tidak ada solusinya. Akhirnya penyuplai sapi itu merugi, pedagang kita semua itu semuanya merugi. Solusinya dari pemerintah bagaimana? Kita minta subsidi keringanan sapi, sapinya ini yang siap potong dan tidak lama-lama dengan harga yang stabil, yang semurah-murahnya. Dengan berkurangnya pasokan, dengan sedikitnya stok, harga jadi semakin naik. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait, khususnya Dispangtan, kemudian dari tim pengendali inflasi daerah.
Aksi mogok berjualan akan terus dilakukan para pedagang selama 5 hari ke depan. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Namun untuk sementara stasiun JIS hanya memiliki 1 peron. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meresmikan stasiun JIS Senin sore. Stasiun baru ini juga akan terkoneksi langsung dengan jembatan penyeberangan orang ke kawasan Ancol. Namun karena baru ada 1 peron, pemirsa, penumpang KRL dari Jakarta Kota tidak bisa langsung turun di stasiun JIS. Penumpang baru bisa turun jika naik dari stasiun Tanjung Priok yang kembali ke Jakarta Kota. Penambahan peron baru dijadwalkan rampung tahun depan. Hadirnya stasiun JIS diharapkan juga bisa memaksimalkan stadion berkapasitas 80.000 penonton tersebut. Ya pemirsa, kira-kira seperti apa suasana di stasiun JIS saat ini? Sudah ada rekan Yasmin Altania yang akan melaporkan dari sana. Ya, selamat siang Yasmin, apakah sudah banyak penumpang yang turun dari stasiun JIS hari ini? Ya baik, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Kabar baik ya bagi warga Jakarta dan sekitarnya, terutama mereka yang sering berkegiatan di Jakarta International Stadium. Tak perlu khawatir lagi untuk memikirkan akses transportasi karena sudah semakin dipermudah dengan kehadiran stasiun KRL JIS ini yang kemarin diresmikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tak terkait dengan situasinya, berdasarkan pemantauan kami saat ini memang terpantau cukup lengang, berbeda jika dibandingkan dengan pagi tadi. Ini banyak masyarakat yang mulai mencoba naik kereta ke arah Jakarta Kota melalui stasiun KRL JIS ini. Dapat saya informasikan Ayah dan juga pemirsa, jaraknya benar-benar dekat sekali dengan JIS. Warga hanya perlu berjalan kaki saja menaiki JPO. Di tempat saya melaporkan saya ini terlihat ya ada JPO di sini, kurang lebih membutuhkan waktu 3 hingga 4 menit untuk bisa masuk ke area dalam stadion JIS ini. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di sini juga terpantau sudah cukup baik, terbukti dengan adanya toilet, kemudian juga musola. Ini juga sudah sesuai dengan standar operasional untuk stasiun naik turun penumpang begitu. Nah, terkait dengan baru saja diresmikan ini tentunya ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan jam operasional karena sejauh ini baru beroperasi dari pukul 5.30 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini warga pun ini berharap nanti ke depannya untuk jam operasional dapat semakin diperluas lagi, terlebih jikalau ada kegiatan yang berlangsung di JIS ini sendiri. Dan juga terkait dengan jumlah peron, sejauh ini baru ada 1 lajur yang diaktifasi dan diharapkan ke depannya untuk kedua lajur bisa segera diaktifasi. Ayah, kembali ke studio. Baik, Yasmin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, wacana penyesuaian tarif bus Trans Jabodetabek hingga Rp15.000 dinilai memberatkan bagi pengguna transportasi umum di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kenaikan ongkos 3 kali lipat berpotensi menurunkan minat warga Kota Bekasi menggunakan transportasi umum. Wacana penyesuaian tarif layanan transportasi umum bus Trans Jabodetabek yang mencapai Rp10 hingga Rp15.000 menuai sorotan dari pengguna transportasi publik di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain memberatkan, rencana kenaikan tarif bus ini berpotensi mengurangi minat warga untuk menggunakan transportasi umum. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menyatakan, rencana kenaikan tarif Trans Jabodetabek harus dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah serta daya beli masyarakat yang dinilai masih belum sepenuhnya pulih. Kita sudah hitung, ya, termasuk Pak Sekda, staf khusus Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan keuangan yang ditanggung oleh pemerintah Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada satu
kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik. Apabila dilibatkan, pemerintah Kota Bekasi bersedia untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perawatan halte Trans Jabodetabek di Kota Bekasi. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah daerah khusus Jakarta masih mencari solusi terbaik agar beban operasional dan subsidi tidak membebani masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM tetap aman. Upaya ini dilakukan dengan memantau langsung stok kualitas hingga distribusi ke masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman bersama Kepala BPH Migas, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, serta jajaran manajemen Pertamina melakukan kunjungan di Terminal BBM Pelumpang. Kunjungan merupakan upaya pemerintah memastikan arahan Presiden terkait penguatan ketahanan energi nasional berjalan hingga tingkat operasional. Hari ini saya datang ke Terminal BBM Pelumpang untuk memastikan arahan Bapak Presiden bahwa situasi berjalan nyata di lapangan, dan saya langsung mengecek stok BBM dari mulai kualitas BBM, kemudian kelancaran distribusi kepada masyarakat tentunya. Intinya negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar energi rakyat tetap aman dan terkendali. Kepala Staf Kepresidenan memeriksa langsung kondisi stok BBM, proses pengendalian mutu, hingga sistem distribusi dari terminal menuju SPBU. Tidak hanya pasokan, kualitas bahan bakar juga jadi perhatian. Pemerintah menegaskan pengawasan dilakukan secara berlapis untuk menjamin mutu bahan bakar sesuai standar. Pesan kami jelas, pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar. Itu, dan kemudian kami selalu memonitor dan mengevaluasi agar kebutuhan dasar energi rakyat tetap terjaga dan memastikan masyarakat tenang untuk masalah stok akan tetap terjaga, terutama masalah kualitas dan distribusi akan terus dikawal. Melalui kunjungan ini, Kepala Staf Kepresidenan memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan kualitas yang sesuai standar. Dari Jakarta, Givo Marisko, Auliansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggeledah kamar kos yang diduga menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi memeriksa kamar kos yang diduga menjadi salah satu lokasi penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, seorang perempuan yang wajah dan tubuhnya luka parah. Polisi memeriksa sejumlah barang-barang di rumah kos dan saksi Resa penjaga kos. Usai pemeriksaan, anggota kepolisian langsung meninggalkan lokasi. Pemirsa, Polda Jawa Barat menetapkan Taufik sebagai DPO dan tersangka penganiayaan kekasihnya di Bandung. Polda Jawa Barat juga bekerja sama dengan perusahaan Meta untuk melacak aktivitas tersangka. Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan dari Dirkrimum, Dirkrimsus, Dirsiber, dan Dir Narkoba untuk memburu keberadaan Taufik. Bekerja sama dengan perusahaan luar negeri Meta, tim Siber Polda melacak keberadaan Taufik lewat aktivitasnya di media sosial. Polda Jawa Barat juga menyampaikan jika kondisi korban berangsur pulih, namun bagian mata dan bibir alami luka permanen. Kita bekerja sama juga dengan pihak luar negeri, ya,
itu di bidang cyber, Meta ya yang mengelola atau menguasai data di media sosial, itu kita melakukan kerjasama untuk bisa mendeteksi juga dari media sosial sehingga bisa menunjukkan keberadaan yang bersangkutan. Ya. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya untuk dapat bekerja sama dengan pihak. Tim Inafis Polda Jawa Barat pemirsa melakukan olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita muda di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung. Polisi memasang garis polisi dengan jarak 3 meter dari kamar kos tempat kejadian perkara. Polisi lalu memeriksa kamar kos tersebut. Hingga saat ini Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penganiayaan masih diburu polisi. Pelaku penyekapan wanita di Bandung masih buron, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi digelar sayembara 250 juta rupiah bagi warga yang berhasil menemukan pelaku penyekapan sadis ini. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan kekasihnya di Bandung hingga saat ini belum ditemukan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuka sayembara bagi warga yang bisa menemukan Taufik Hidayat akan memberikan hadiah. Deddy Mulyadi geram dengan tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menyiksa korban di sebuah indekos selama 3 tahun. Saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan. Deddy Mulyadi meminta polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku agar dapat memberikan rasa aman bagi warga Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rangkaian pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah resmi berakhir pada Senin 22 Juni 2026. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberangkatkan kloter terakhir menuju Kota Nabi. Tiga kelompok terbang terakhir diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, yaitu kloter BDJ 15 asal Banjarmasin, SUB 116 asal Surabaya, dan UPG 43 asal Ujung Pandang. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh layanan transportasi, akomodasi, dan pendampingan jemaah berjalan lancar hingga tiba di Madinah. Kloter terakhir yang meninggalkan Mekah menjadi penanda berakhirnya seluruh proses layanan jemaah haji gelombang kedua di Kota Suci. Kami dari Dakar Makkah mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang luar biasa pada rekan-rekan petugas di Dakar Makkah. Mudah-mudahan kerja keras, pelayanan, dan seluruh khidmat para petugas ini dicatat sebagai amal soleh dari Allah SWT. Dengan berakhirnya pemberangkatan tersebut, Dakar Makkah resmi menuntaskan seluruh rangkaian pelayanan kepada jemaah selama berada di Mekah. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menetapkan Taufik sebagai DPO dan tersangka penganiayaan kekasihnya di Bandung. Polda Jawa Barat juga bekerja sama dengan perusahaan Meta untuk melacak aktivitas tersangka.
Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan dari Dirkrimum, Dirkrimsus, Dirsiber, dan Dir Narkoba untuk memburu keberadaan Taufik. Bekerja sama dengan perusahaan luar negeri Meta, tim Siber Polda melacak keberadaan Taufik lewat aktivitasnya di media sosial. Polda Jawa Barat juga menyampaikan jika kondisi korban berangsur pulih, namun bagian mata dan bibir alami luka permanen. Kita bekerja sama juga dengan pihak luar negeri, ya, itu di bidang cyber Meta, ya, yang mengelola atau menguasai data di media sosial. Itu kita melakukan kerjasama untuk bisa mendeteksi juga dari media sosial sehingga bisa menunjukkan keberadaan yang bersangkutan. Ya. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya untuk dapat bekerja sama dengan pihak. Tim Inafis Polda Jawa Barat pemirsa melakukan olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita muda di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung. Polisi memasang garis polisi dengan jarak 3 meter dari kamar kos tempat kejadian perkara. Polisi lalu memeriksa kamar kos tersebut. Hingga saat ini Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penganiayaan masih diburu polisi. Pelaku penyekapan wanita di Bandung masih buron, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi digelar sayembara 250 juta rupiah bagi warga yang berhasil menemukan pelaku penyekapan sadis ini. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan kekasihnya di Bandung hingga saat ini belum ditemukan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuka sayembara bagi warga yang bisa menemukan Taufik Hidayat akan memberikan hadiah. Deddy Mulyadi geram dengan tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menyiksa korban di sebuah indekos selama 3 tahun. Saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan. Deddy Mulyadi meminta polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku agar dapat memberikan rasa aman bagi warga Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rangkaian pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah resmi berakhir pada Senin 22 Juni 2026. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberangkatkan kloter terakhir menuju Kota Nabi. Tiga kelompok terbang terakhir diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, yaitu kloter BDJ 15 asal Banjarmasin, SUB 116 asal Surabaya, dan UPG 43 asal Ujung Pandang. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh layanan transportasi, akomodasi, dan pendampingan jemaah berjalan lancar hingga tiba di Madinah. Kloter terakhir yang meninggalkan Mekah menjadi penanda berakhirnya seluruh proses layanan jemaah haji gelombang kedua di Kota Suci. Kami dari Dakar Makkah mengucapkan
selamat dan memberikan apresiasi yang luar biasa pada rekan-rekan petugas di Dakar Makkah. Mudah-mudahan kerja keras, pelayanan dan seluruh khidmat para petugas ini dicatat sebagai amal soleh dari Allah SWT. Dengan berakhirnya pemberangkatan tersebut, Dakar Makkah resmi menuntaskan seluruh rangkaian pelayanan kepada jemaah selama berada di Mekah. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggeledah kamar kos yang diduga menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi memeriksa kamar kos yang diduga menjadi salah satu lokasi penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, seorang perempuan yang wajah dan tubuhnya luka parah. Polisi memeriksa sejumlah barang-barang di rumah kos dan saksi Resa, penjaga kos. Usai pemeriksaan, anggota kepolisian langsung meninggalkan lokasi. Pemirsa, Bea Cukai mengungkap 2 kasus impor pakaian bekas ilegal atau balpres di Jakarta dan juga di Kalimantan Barat. Ratusan peti kemas berisi balpres siap edar disita. Beranjak ke agenda utama. Puluhan ribu pakaian bekas atau balpres impor ilegal disita dari 2 pelabuhan. Dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Bea Cukai mengamankan 43 peti kemas berisi ribuan pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Kasus kedua, pemirsa, pengungkapan di pergudangan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tim Bea Cukai menyegel ribuan pakaian bekas ilegal senilai 16,48 miliar rupiah. Pengungkapan impor pakaian bekas ilegal untuk melindungi industri tekstil tanah air. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemadaman listrik bergilir selama 3 hingga 5 jam dikeluhkan masyarakat. Akibat pemadaman bergilir, pabrik tekstil di Cimahi, Jawa Barat serta usaha budidaya ikan hias di Karawang merugi. Pembudidaya dan pedagang ikan hias di Karawang, Jawa Barat mengeluhkan pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah mereka. Pasalnya, sistem sirkulasi air dan pasokan oksigen di akuarium maupun kolam sangat bergantung pada tenaga listrik. Ketika aliran listrik terhenti, risiko kematian ikan meningkat dan dapat menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit. Guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar, para pembudidaya terpaksa mengoperasikan genset sebagai sumber daya cadangan. Namun langkah ini membuat biaya operasional membengkak di tengah penurunan daya beli masyarakat. Di Cimahi, Jawa Barat, pemadaman listrik bergilir menjadi ancaman serius termasuk perusahaan tekstil. Pabrik terancam gagal produksi saat aliran listrik padam. Walaupun sebelumnya pihak PLN menginfokan jam pemadaman, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai jadwal. Perusahaan mengklaim bisa merugi hingga miliaran rupiah dampak pemadaman yang membuat gagal produksi. Tak hanya perusahaan atau pengusaha UMKM, ibu rumah tangga pun mengalami kerugian atas pemadaman bergilir. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang ibu menyusui khawatir air susu ibu atau ASI yang telah dikumpulkannya rusak dan basi saat pemadaman listrik. Tak hanya itu, dampak padamnya listrik juga membuat anaknya yang baru berusia 2 bulan sering rewel. Pasalnya, pendingin rumah tidak bisa dihidupkan dan membuat rumah lebih panas. Warga berharap jangan ada lagi pemadaman listrik bergilir. Jika ada pemeliharaan jaringan, diharapkan prosesnya dapat diselesaikan secepat mungkin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga daging sapi melonjak hingga Rp160.000 per kilogram. Ratusan pedagang daging sapi di Salatiga, Jawa Tengah mogok berjualan. Mereka mengeluh alami kerugian akibat minimnya pasokan daging dari distributor. Deretan lapak daging sapi di Pasar Raya Salatiga, Jawa Tengah sepi. Tak ada transaksi jual beli seperti biasanya.
Bahkan beberapa pedagang daging sapi memilih tak datang ke pasar. Ratusan pedagang daging sapi di pasar ini mogok berjualan untuk memprotes harga daging sapi yang terus melambung hingga Rp160.000 per kilogram. Mahalnya harga daging sapi ini imbas berkurangnya pasokan daging sapi dari distributor akibat kelangkaan sapi sejak beberapa minggu terakhir. Kelangkaan sapi yang setiap hari itu menaik dan menaik, tidak ada solusinya. Akhirnya penyuplai sapi itu merugi, pedagang kita semua itu semuanya merugi. Solusinya dari pemerintah bagaimana? Kita minta subsidi keringanan sapi, sapinya ini yang siap potong dan tidak lama-lama dengan harga yang stabil, yang semurah-murahnya. Dengan berkurangnya pasokan, dengan sedikitnya stok, harga jadi semakin naik. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait, khususnya Dispangtan, kemudian dari tim pengendali inflasi daerah. Aksi mogok berjualan akan terus dilakukan para